Jujur ya, capek nggak sih bangun tiap hari rasanya lelah, padahal seharusnya hubungan itu bikin tenang. Aku ngerti ini nggak gampang. Kita pelan-pelan aja, nggak usah maksa. Wajar banget kok kamu merasa kebingungan atau capek, kamu nggak lebay, kamu lagi kewalahan. Dan itu bukan salahmu. Masalahnya bukan di kamu yang kurang, masalahnya kadang ada di pola hubungan yang perlahan-lahan nguras energi. Kita sering salah paham, kelihatan cantik atau kelihatan sempurna di sosial media bukan jaminan bahwa seseorang layak jadi rumah batinmu. Sekarang, pelan-pelan kita bahas 4 tipe yang sering bikin orang capek biar kita paham. Bukan untuk ngehakimin. 1. Drama korban yang dipakai sebagai senjata. Jujur ya, kalau tiap konflik selalu berakhir dia yang menangis duluan dan kamu yang merasa bersalah, itu tanda bahaya. Ini namanya toxic victim mentality. Bukan mencari penyembuhan, tapi mengendalikan. Aku ngerti kadang kita merasa kasihan dan pengen bantu. Tapi kalau kamu jadi penjaga emosinya terus, siapa yang jagain kamu? Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri karena terus ditarik masuk drama yang bukan urusanmu. Kita harus sadar, empati itu sehat, tapi jadi penyelamat untuk luka yang nggak mau disembuhin itu merusak. Kita belajar batas, bukan untuk ninggalin, tapi untuk selamatkan kewarasanmu. 2. Ego besar, susah dikritik, selalu ingin benar. Pernah nggak sih ngerasa ngomong baik-baik, tapi selalu dibalas seolah kamu yang menyerang? Aku ngerti itu bikin frustasi. Orang yang susah nerima kritik biasanya ngerasa identitasnya terancam. Dalam jangka panjang, hubungan nggak bisa tumbuh kalau cuma satu pihak yang selalu merasa benar. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri dengan terus menahan perasaan karena takut memicu amarahnya. Kita harus berani bilang, dalam cinta itu bukan soal siapa yang menang argumen, tapi siapa yang bisa bikin ketenangan dan perkembangan. Kalau dia nggak mau bercermin, itu masalahnya dia, bukan kamu. 3. Transactional lover, hadir hanya saat ada untungnya. Kalau dia cuma perhatian ketika kamu lagi kuat dan menghilang waktu kamu butuh, itu tanda jelas. Hubungan dipandang sebagai transaksi. Aku nggak ngomong soal pasangan yang juga butuh keamanan finansial, tapi soal sikap yang cuma kasih saat dapat manfaat. Itu bikin kamu merasa harus terus buktiin diri, bukan karena pengen berkembang, tapi karena takut ditinggal. Kita layak dapat pasangan yang nemenin proses, bukan cuma nikmatin hasil. Kalau kehadirannya tergantung kondisi, itu bukan cinta, itu pemanfaatan. 4. Merendahkan sampai kamu kehilangan jati diri. Kalau tiap hari kamu dengar kalimat yang nunjukin kamu kurang, nggak selevel, atau dibandingin terus, itu merusak harga dirimu perlahan. Aku ngerti, awalnya dia ngomong itu pakai dalih biar kamu lebih baik. Tapi ada batas antara dorongan dan merendahkan. Udah cukup kamu membiarkan orang lain nentuin nilai dirimu. Kita pantas untuk dihargai, didukung, dan tetap didorong tanpa harus menjadi versi lain yang dia mau. Kalau dia bikin kamu kehilangan arah, itu bukan cinta lagi. Itu manipulasi halus. Sekarang, pelan-pelan, kita coba beberapa hal kecil. 1. Pertama, validasi perasaanmu tiap hari. Bilang ke diri sendiri, wajar kok aku capek. Itu. Kedua, tetapkan batas kecil. Satu hal yang nggak boleh digangguin. Misal, waktu istirahat emosional. Ketiga, komunikasi to the point. Jangan berputar-putar, bilang yang kamu rasain tanpa menyudutkan. Kita lakukan itu pelan-pelan, bareng-bareng, dengerin aku. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri karena bertahan pada yang salah. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh demi menjaga sesuatu yang merampas ketenanganmu. Kamu pantas dapat tenang, bukan cemas setiap hari. Kamu pantas diperlakukan dengan hormat, bukan dipaksa membuktikan nilai diri terus-menerus. Jadi mulai hari ini cukup satu hal dulu, berhenti ngomong ke diri sendiri sejahat itu. Kita latihan satu kebiasaan kecil, misal setiap pagi bilang, aku pantas dapat ketenangan. Kita pelan-pelan aja, nggak usah maksa. Kalau kamu butuh, aku ada di sini. Kita belajar bareng, bukan sendirian. Karena lelaki sejati bukan yang bertahan dengan salah, tapi yang punya keberanian untuk menjaga kewarasan dan harga dirinya. Ingat, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan itu bentuk cinta ke diri sendiri yang paling berani. Kita bareng-bareng, ya.